Kalau dengar kata paus, banyak yang kebayang makhluk gede, kalem, cuma makan plankton. Tapi kalau yang ini, beda cerita. Orca alias killer whale, ini bukan cuma paus biasa. Dia puncak rantai makanan di laut. Punya otak cerdas, dan gaya berburu yang bikin predator lain minder. Jadi siap-siap. Kita kupas 7 fakta paus orca yang bikin kamu mikir 2 kali kalau mau nyebut. Mereka bukan paus, tapi lumba-lumba super. Ya, nama killer whale itu agak menyesatkan. Orca sebenarnya adalah anggota keluarga lumba-lumba, cuma ukurannya raksasa. Mereka bisa panjang sampai 9 meter, beratnya 6 ton. Jadi, bayangin lumba-lumba yang udah minum susu kalsium, plus fitness setiap hari. Dan walaupun badannya segede itu, orca bisa melaju 55 km per jam di laut. Kalau di darat, itu kecepatannya udah setara motor bebek ngebut di jalan tol. Jadi, kalau kamu mau lomba renang sama orca, mending gak usah berai. Orca predator puncak. Di laut, orca itu rajanya. Mereka bisa makan apa aja, ikan, cumi, anjing laut, hiu, bahkan paus lain yang lebih besar. Dan yang bikin ngeri, mereka berburu dalam kelompok terorganisir kayak pasukan militer. Ada yang jadi pengalih perhatian, ada yang mengepung, dan ada yang sergap. Bahkan, hiu putih besar yang terkenal sadis itu bisa kabur kalau lihat orca. Pernah ada kasus, orca ngeburu hiu cuma buat makan hatinya doang. Ya, cuma hatinya, sisanya ditinggal. Itu bukan cuma predator, ini kayak Chef Michelin yang cuma pilih bagian premium. Orca punya dialek bahasa sendiri. Orca itu nggak cuma pinter, tapi komunikasinya kompleks. Tiap kelompok punya suara unik yang cuma mereka ngerti. Ini kayak logat daerah di manusia. Jadi, orca Alaska punya aksen beda sama orca di Selandia Baru. Dan mereka nggak cuma ngobrol buat say hi, tapi juga instruksi saat berburu. Jadi, kalau ada manusia yang ngerti bahasa orca, kemungkinan dia bisa dengar obrolan. Taktik berburu mereka kreatif banget. Orca itu kayak tim sepak bola yang punya banyak strategi. Mereka bisa bikin gelombang besar buat menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es, atau berenang di bawah paus besar sampai pausnya capek baru diserang. Bahkan ada orca yang mengajari anak-anaknya saat berburu, persis kayak orang tua ngajarin anak naik sepeda. Jadi, jangan kaget kalau suatu saat mereka bisa buka kursus berburu online. Orca bisa hidup puluhan tahun. Orca betina bisa hidup sampai 80 atau 90 tahun, sedangkan jantan biasanya sekitar 50 sampai 60 tahun. Itu artinya, kalau seekor orca lahir sekarang, dia bisa hidup sampai cucu kamu lulus kuliah. Dan selama hidup, orca tetap jadi bagian kelompoknya. Mereka nggak ninggalin keluarga, walaupun kadang keluarga itu ngebantai singa laut bareng-bareng. Orca punya 2 tipe kepribadian. Orca dibagi jadi 2 tipe utama, residen dan transient. Residen biasanya doyan makan ikan dan punya kehidupan sosial yang stabil, mirip warga komplek yang suka arisan. Sementara transient suka berburu mamalia laut dan hidup lebih nomaden, mirip anak motor touring yang jarang pulang. Dan keduanya jarang banget berinteraksi, jadi kayak 2 geng sekolah yang gak pernah nongkrong bareng. Ada kasus orca nyerang kapal. Beberapa tahun terakhir, ada laporan orca di perairan Spanyol dan Portugal yang hobi nyerang kapal layar. Mereka nggak makan kapalnya, cuma ngehancurin kemudi. Ilmuwan masih bingung ini kenapa. Ada teori bilang mereka lagi main-main. Ada juga yang bilang ini bentuk balas dendam karena kapal pernah nyakitin mereka. Kalau teori balas dendam benar, berarti ini hewan punya memori yang luar biasa dan sedikit dendam kesumat. Jadi kalau pernah ketemu orca di laut, pastikan kamu nggak bikin dia bad mood ya. Itu dia 7 fakta tentang orca. Mereka bukan cuma cantik dan pintar, tapi juga mesin pemburu yang efektif, komunikator handal, dan kadang agak drama. Di laut, mereka adalah bos besar yang gak kenal kompromi. Tapi di sisi lain, mereka juga simbol kebersamaan dan kecerdasan alam. Jadi, lain kali kalau lihat orca, hargai dari jauh. Jangan coba-coba ajak balapan.